Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai keberagaman pada orang dewasa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alif Adi Satrio, yang kedua Citra Yunita, yang ketiga Istiqomah Nurul Laili, dan yang keempat Fajar Nur Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dewasa. Istilah dewasa berasal dari kata Latin yaitu adults, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Saat telah menginjak usia dewasa, seseorang terlihat adanya kematangan jiwa dalam diri mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna dari hidup. Dewasa menurut konsep Islam adalah fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Dalam kebudayaan Amerika, seseorang anak dipandang belum mencapai status dewasa kalau ia belum mencapai usia 21 tahun. Sementara itu, dalam kebudayaan Indonesia, seseorang baru dianggap resmi menjadi status dewasa apabila sudah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Psikolog menetapkan sekitar usia 20 tahun sebagai awal masa dewasa dan berlangsung sampai sekitar usia 40 sampai 45 tahun. Ciri-ciri manusia dewasa dibagi menjadi 3, yaitu dewasa secara fisik, dewasa secara psikologis, dan dewasa secara sosial ekonomi. Selain 3 poin di atas, kedewasaan juga dapat dilihat dari beberapa kemampuan seperti berikut. Yang pertama, kemampuan mengenali dan menerima diri sendiri. Yang kedua, kemampuan menerima keberadaan orang lain. Yang ketiga, kemampuan mengarahkan kehidupan dengan orang lain. Yang keempat, kemampuan berpikir dan bertindak mandiri, menyuruh dan melarang diri sendiri, mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu membedakan mana yang baik dan yang benar. Karakteristik perkembangan pada fase dewasa. Masa dewasa dini atau dewasa awal meliputi fisik, fungsi motorik, fungsi psikomotorik, bahasa, intelijensi, emosional, dan sosial. Pada masa dewasa madya atau dewasa tengah meliputi fisik, fungsi motorik, fungsi psikomotorik, bahasa, intelijensi, emosional, dan sosial. Perkembangan karakteristik orang dewasa. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan bukan sekedar perubahan beberapa sentimeter tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dan banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Tiap-tiap konferensi agama melalui proses-proses sebagai berikut. A. Masa tenang pertama. B. Masa ketidaktenangan. C. Peristiwa konvensi. D. Keadaan tentram dan tenang. E. Ekspresi dalam hidup. Di samping itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi konversi agama, antara lain A. Pertentangan batin atau konflik jiwa dan ketegangan perasaan. B. Pengaruh hubungan dengan tradisi agama. C. Ajakan atau seruan dan sugesti. D. Faktor-faktor emosi. E. Kemauan. Dalam rangka menuju kematangan beragama, terdapat beberapa hambatan, karena tingkat kematangan beragama juga merupakan suatu perkembangan individu. Hal ini memerlukan waktu, sebab perkembangan kepada kematangan beragama tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada 2 faktor yang menyebabkan adanya hambatan, yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri sendiri yang dibagi menjadi 2, yaitu pertama, kapasitas diri. Kapasitas diri ini berupa kemampuan ilmiah, rasio, dalam menerima ajaran-ajaran. Itu terlihat perbedaannya antara seorang yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Kedua, pengalaman.
Semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Namun, mereka yang mempunyai pengalaman sedikit dan sempit, ia akan mengalami berbagai macam kesulitan untuk dapat mengerjakan ajaran agama secara tepat dan stabil. Dan yang kedua, yang menyebabkan hambatan adalah faktor eksternal. Potensi yang dimiliki manusia ini secara umum disebut fitrah keagamaan, yaitu berupa kecenderungan untuk bertauhid sebagai potensi yang berupa adanya pengaruh yang berasal dari luar diri manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa bimbingan, pembinaan, latihan, ataupun pendidikan. Karakteristik sikap keberagamaan pada orang dewasa. Keberagamaan pada orang dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang. 2. Cenderung bersifat realistis. 3. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama. 4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab. 5. Bersikap lebih terbuka dan berwawasan luas. 6. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama. 7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah ke tipe kepribadian masing-masing. 8. Tingkat adanya hubungan antar sikap keberagamaan dalam kehidupan sosial. Kasus keberagaman pada orang dewasa. Kata Koko, keyakinan untuk mengenal Tuhan tak bisa dipaksakan. Dia akhirnya memilih Islam. Hal itu mengalir dalam hati, yang kemudian jadi sebuah prinsip untuk memeluk agama tertentu. Sejak SD, Koko suka mendengarkan gurunya menyampaikan pelajaran agama. Ketika SMP dan SMA, tak pernah absen mengikuti pengajian dan ceramah. Hingga sampailah pada pertengahan 2013, bulan Ramadan, ia mendapatkan hidayah dengan memantapkan diri mengucap syahadat. Dalam kasus ini, Koko sendiri sudah memiliki keinginan untuk memeluk Islam sedari lama, bersemangat dalam mencari dan menambah kewawasan mengenai Islam. Beliau mengkaji banyak mengenai Islam dan sudah jatuh cinta dengan agama tersebut. Hal itu cocok dengan ciri-ciri karakteristik perkembangan pada fase dewasa, di mana pada usia itu seseorang memiliki intelektual yang bagus dan emosi yang sudah cukup stabil. Namun, tidak dipengaruhi bahwa Koko sendiri sudah menyukai hal berbau Islam sejak kecil. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan, merupakan karakteristik sikap beragama pada masa dewasa. Dan Koko membuktikan itu. Beliau memikirkan dengan matang keyakinan memeluk Islam dengan kemauannya sendiri dan tidak ada unsur ikut-ikut. Lanjutan. Ia lantas belajar mengaji dari Ustadz Khairuddin yang ia jadikan guru spiritual. Pada tahun itu pula masa awal beliau belajar berpuasa. Meski ada berbagai macam kendala seperti kelaparan dan tak tahan haus, ia juga sempat hampir tumbang lantaran badannya lemas. Namun, dikarenakan niatnya yang sungguh-sungguh menjalani bulan suci Ramadan, meski jatuh bangun belajar menekuni rukun iman dan rukun Islam, Koko tetap menjadikan semua rintangan itu sebagai motivasi. Kata Koko, mengenal agama Islam itu tak boleh setengah-setengah, sebab, kata dia, Islam itu agama yang sempurna. Memahaminya juga harus dengan hati dan pikiran yang sempurna. Komitmennya dalam terus berusaha dan beribadah meskipun jatuh bangun dalam belajar menekuni rukun iman dan rukun Islam adalah bentuk dari kedewasaan beragama. Koko sudah mampu dewasa dalam beragama dengan terus mempertahankan komitmennya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.